Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu sekalian. Kita akan masuk belajar bab 7 mengenai ekosistem ya. Jadi simak baik-baik video yang ibu bagikan ini. Pertama, perhatikan dari peta konsep panah ya, tanda panah yang pertama yaitu individu. Individu itu berarti organisme tunggal, di mana individu berkumpul akan membentuk populasi. Populasi bersama dengan populasi membentuk komunitas, dan akhirnya akan terjadilah yang namanya ekosistem. Nanti ekosistem itu ada komponen penyusunnya yaitu abiotik, tak hidup, dan biotik, benda hidup ya. Nah, baiklah, kita mulai. Yang pertama yaitu individu, berasal dari bahasa Latin individuum yang berarti tidak dapat dibagi. Individu atau satu orang, satu individu, misalkan seekor monyet, sebatang pohon ya, itu individu. Sedangkan populasi nih, organisme yang lebih dari satu ya, yang menempati daerah yang sama. Contohnya ini ada gajah ya, gerombolan gajah itu namanya populasi gajah. Kita lanjut. Nah, sekarang komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam satu daerah ya. Ada gajah, ada rusa, di sana ada babi hutan ya, menempati satu daerah yang sama-sama mencari makan ya. Setelah komunitas, baru kita masuklah ke dalam ekosistem. Interaksi antara anggota komunitas dengan benda tak hidup, yaitu biotik dan abiotik nih ya. Di sini ada abiotiknya, contohnya air ya, udara. Sedangkan biotik nanti ada hewan, ada tumbuhannya ya. Satuan-satuan dalam ekosistem meliputi biosfer, yaitu kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi. Kita lanjut. Nah, sekarang komponen ekosistem yang abiotik berarti benda tak hidup, meliputi air, udara, tanah, cahaya matahari ya, bisa suhu juga, temperatur juga bisa masuk ke dalam abiotik. Selanjutnya untuk biotik ya, meliputi benda hidup, contohnya ada tumbuhan sebagai produsen ya. Jadi tumbuhan apapun yang berwarna hijau disebut produsen atau penghasil makanan sendiri. Sedangkan konsumen meliputi hewan dan manusia, baik itu pemakan tumbuhan, herbivora, karnivora, pemakan daging, dan omnivora yaitu pemakan segalanya. Jamur dan bakteri adalah dekomposer. Dekomposer itu adalah pengurai. Kita lanjut, pola interaksi. Nih, pola interaksi ada namanya netralisme, yaitu netral. Contohnya gini, ada kambing dengan kodok. Mereka tidak saling mengganggu. Kenapa? Karena kodok makanannya serangga, sedangkan kambing atau di sini dalam bentuk kuda makanannya rumput. Jadi netral ya, tidak saling rebutan dalam mencari makan atau tidak saling makan dan dimakan. Sekarang kompetisi. Nih, kompetisi interaksi sejenis yang bersaing dalam mencari makanan. Ini contohnya kambing dan kelinci, sama-sama makan rumput. Mereka berkompetisi dalam mencari makanan yang sama. Predasi. Nah, predasi itu adalah interaksi, ada yang makan dan dimakan, pemangsa dan mangsa. Contohnya ini ada seekor ular memakan dan tikus dimakan, itu namanya predasi. Selanjutnya parasitisme.
Nah, kalau parasit berarti numpang hidup ya. Yang satu untung, sedangkan yang ditumpangi adalah rugi. Nih contohnya ya. Ada pohon parasit yang numpang di pohon lainnya. Nah, pohon lainnya ini adalah inang. Contohnya gini, benalu, ada tanaman rumput yang tumbuh di pohon mangga. Pohon mangga disebut inang, pohon inang. Nih, perhatikan nih, ada contoh soal apa perbedaan antara predasi dan parasitisme. Oke, terima kasih. Ini video dari saya, semoga bermanfaat bagi